Hai, apa kabar? Ketemu lagi di channel YouTube saya, Nisita Wardani. Hari ini kita akan belajar terkait dengan apa? Yaitu penilaian obligasi. Di dalam topik penilaian obligasi ini kita akan belajar apa aja sih? Yang pertama itu ada terkait dengan konsep obligasi, mulai dari definisi dengan ilustrasinya. Yang kedua, itu kita akan belajar terkait dengan harga pasar obligasi yang akan dibayar per tahun. Tentunya di sini juga akan diajarkan terkait dengan tips-tipsnya bagaimana sih caranya menghitung harga pasar obligasi per tahun. Dan yang ketiga, itu kita akan menghitung harga pasar obligasi yang dibayarkan per semester atau per 6 bulan. Dan tentunya di sini akan diajarkan bagaimana caranya tahap-tahap untuk menghitung harga pasar obligasi per semester. Lalu yang keempat, kita akan menyimpulkan kira-kira yang dipelajari hari ini apa saja. Oke, let's go check it out. Yang pertama, yaitu terkait dengan konsep obligasi. Kira-kira teman-teman masih ingat nggak ya, obligasi itu apa? Oke, obligasi itu sebenarnya adalah surat tanda hutang yang diterbitkan oleh perusahaan. Nah, ketika diterbitkan, akan ditawarkan kepada investor dan individu. Berarti, ketika ditawarkan, investor dan individu ini akan tertarik untuk membeli. Nah, kenapa sih kok mereka tertarik membeli sejumlah obligasi yang ditawarkan oleh si perusahaan? Karena mereka berharap dia akan mendapatkan sejumlah uang atau aliran kas di masa yang akan datang. Oke, berarti kalau diilustrasikan seperti apa ya? Nah, jika untuk diilustrasikan seperti ini teman-teman, konsep obligasi. Oke, tanda yang bergambar mata uang, ini dia adalah pihak si penerbit obligasi. Nah, pihak penerbit obligasi itu bisa perusahaan, dan ketika perusahaan ini mengeluarkan obligasi atau menerbitkan obligasi, dia akan menawarkan kepada pihak investor atau individu. Nah, pihak investor dan individu ini dia yang akan membeli obligasi yang sudah diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Kenapa masih dibeli ya? Padahal udah tahu itu hutang. Nah, jadi si investor ini membeli obligasi itu dia memiliki harapan bahwa obligasi ini nantinya akan memberikan harapan keuntungan di masa yang akan datang. Jadi sejumlah uang yang diberikan oleh pihak investor kepada si penerbit nanti ketika akan dilunasi sejumlah jangka waktu yang sudah ditetapkan hutang itu, nanti dia akan mendapatkan yang namanya uang yang lebih besar daripada nilai nominal atau bisa jadi sama dengan nilai nominal yang sudah ditawarkan kepada pihak investor saat beli. Jadi kalau dibuat kesimpulan seperti apa ya? Nah, teman-teman masih harus ingat lagi yang namanya obligasi itu punya unsur yang pertama, yaitu ada jangka waktunya. Berarti obligasi ini itu harus dilunasi sesuai dengan jangka waktu tersebut. Yang kedua, itu ada yang namanya nilai nominal. Obligasi ini ketika ditawarkan untuk dibeli oleh investor pasti harus ada nilai nominalnya dong. Kayak barang, kalau kita mau beli itu harus ada nilai nominalnya atau harga barang tersebut. Dan yang ketiga itu adalah bunga. Nah, bunga inilah yang menjadi harapan dari pihak investor. Dia akan mendapatkan keuntungan atau memperoleh harga yang sama atau hutangnya itu sama-sama dilunasi sesuai dengan jumlah harga pasarnya. Nah, berarti dengan kata lain kalau kita ilustrasikan seperti ini teman-teman. Jadi, misal obligasi diterbitkan oleh perusahaan abadi. Nah, perusahaan abadi ini menawarkan kepada pihak investor. Pihak investor ini ditawari
obligasinya berapa jangka waktunya, yaitu akan dilunasi dalam waktu 3 tahun. Ketika dilunasi 3 tahun, obligasi yang diterbitkan ini ditawarilah dengan harga atau nilai nominal berapa? 1 juta. Lalu kemudian ada bunganya nggak ketika nanti dilunasi? Yaitu 20%. Nah, berarti si investor ini nanti akan mendapat uang 3 tahun mendatang setelah dia membeli obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan abadi. Itu harapannya adalah tidak lagi jumlahnya 1 juta, melainkan ditambah dengan bunganya. Tapi kita lihat lagi, apakah benar ya kira-kira kalau harga obligasi itu ditawarkan, itu nanti akan dilunasi semuanya sama dengan nilai nominalnya atau tidak ya? Oke, kita cek ya teman-teman. Sebagai selanjutnya, bagaimana sih? Apakah benar kalau dilunasi itu pasti sama dengan nilai nominalnya? Oke. Nah, tadi sebagai pertanyaan yang saya buka, kita akan lanjutkan. Nah, di dalam konsep yang kedua yaitu harga pasar obligasi. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan. Kira-kira akan sama nggak sih harga yang ditawarkan, harga pasar obligasi itu ditawarkan di pasar atau di bursa efek, lalu kemudian nanti dia akan dilunasi juga sama dengan harga nilai nominal tersebut atau bisa jadi lebih. Oke, kita coba ya, kita lihat. Pertama, untuk tips menghitungnya dalam waktu per tahun, yaitu rumusnya adalah harga sama dengan bunga dibagi 1 plus KD, ada pangkat T, lalu ditambah dengan nominal dibagi 1 plus KD pangkat M. T di sini adalah periode yang kita akan hitung, jadi bunga per 1 plus KD pangkat 1, misal itu untuk menghitung periode pertama. Lalu kemudian N ini adalah jumlah periode yang akan dihitung. Jadi kalau tadi misalnya mau menghitung 3 tahun, ya berarti untuk menghitung N-nya nanti adalah misalnya 3 tahun. Nah, KD ini apa sih? Keuntungan yang diisyaratkan. Jadi, bunga sama KD atau keuntungan yang diisyaratkan itu berbeda ya teman-teman, tidak sama. Oke. Nah, di dalam menghitung harga obligasi ini bisa bertahap, yaitu dihitung setiap periode, lalu kemudian kita bisa juga menghitung lewat tabel nilai waktu uang, yaitu menggunakan tabel present value entitas dan present value dengan cara rumusnya adalah harga sama dengan bunga dikali present value entitas ditambah nominal dikali present value. Jadi, sebagai ilustrasi seperti apa? Jadi ada soal seperti ini teman-teman. Ada sebuah obligasi A memiliki nilai 1 juta. Lalu, obligasi ini juga memiliki jatuh tempo 10 tahun. Nah, obligasi ini juga memiliki 20%, bunga 20%, lalu kemudian ada tingkat keuntungan yang disyaratkan 20%. Nah, kebetulan di sini menghitung bunga obligasi dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan ini sama-sama 20%. Hati-hati ya teman-teman, ini bisa menjebak. Kebetulan di soal ini dia bunganya 20% dan tingkat keuntungannya 20%, tingkat keuntungannya disyaratkan juga 20%. Apakah bisa beda? Bisa teman-teman. Nah, nanti kita akan cek di pertemuan selanjutnya ya. Kita lanjutkan, cara menghitungnya secara bertahap adalah gini teman-teman. Untuk periode pertama yaitu 200.000 dibagi 1 plus, ini hati-hati ya, 20% yang di sini itu adalah KD. Teman-teman ingat lagi ya, rumusnya itu kan adalah 1 plus KD. Jadi yang di sini ini 20%-nya adalah 1 plus KD, yaitu 1
plus 20% untuk periode pertama. Jadi T-nya di sini yang sesuai kita hitung saat ini. Plus 200.000 dibagi 1 plus 20% pangkat 2, yaitu untuk menghitung periode kedua sampai seterusnya nanti di perhitungan bunga untuk di periode 10. Berarti di periode ke-10 adalah 1 plus 200.000 dibagi 1 plus 20% pangkat 10. Sehingga kalau dijumlahkan nanti dengan nilai nominalnya tetap ya 1 juta, lalu dibagi langsung aja yaitu 1 plus KD atau 1 plus 20% pangkat 10. Oke, kita lanjut ya. Kalau hitung bertahap bagaimana sih? Nah, seperti ini teman-teman kalau saya jabarkan. Dimulai dari periode pertama. Periode pertama di sini ada 200.000 dibagi 1 plus KD pangkat 1, hasilnya nanti adalah 166.667. Lalu untuk periode kedua, hati-hati di sini pangkatnya adalah pangkat 2, berarti hasilnya adalah 138. Sampai dengan nanti seterusnya di pangkat 10, berarti bunganya adalah menjadi 32.000 sekian-sekian. Nah, sehingga kalau di total bunga secara keseluruhan dari periode 1 hingga sampai periode 10 totalnya adalah 838.496. Oke, kita lanjut. Masukkan ke dalam rumus untuk mencari nilai nominal. Hasilnya adalah nominal di sini kan tadi 1 juta dibagi 1 plus KD pangkat N, yaitu 1 plus 20% pangkat 10. N-nya ini adalah menunjukkan jumlah dari semua periodenya. Jadi hasilnya adalah 161.506. Nah, kalau dimasukkan ke dalam rumus bagaimana? Yaitu jadinya adalah harga, tadi masih ke konsep yang awal ya, rumusnya adalah harga plus sama dengan bunga per 1 plus KD pangkat T ditambah nominal 1 plus KD pangkat N. Sehingga hasilnya untuk bunga itu sendiri tadi yang dari hasil tabel yaitu 838.496.000 ditambah 161.506, sehingga angkanya menjadi ketika dijumlahkan yaitu bulat sejumlah 1 juta. Nah, dengan kata lain berarti teman-teman, ini bukan 1 juta melainkan 838.496 ditambah 161.506 itu hasilnya, oh benar, 1 juta belakangnya 2 rupiah. Jadi kita anggap saja ya 1 juta, sehingga nilai nominal sama harga yang ditawarkan di pasar sama, yaitu jumlahnya sama-sama 1 juta. Jadi nanti investor akan mendapat berapa lunasannya, yaitu sama-sama harganya adalah 1 juta. Nah, cara kedua, tadi setelah menghitung bertahap, kita menghitung lewat tabel ya teman-teman. Nah, untuk tabel, tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ini menggunakan tabel present value anuitas ditambah dengan menggunakan tabel present value biasa. Jadi, kita aplikatorkan saja. Bunga dikali dengan present value anuitas. Ingat ya, KD itu tadi adalah tingkat keunggulan yang disyaratkan dengan N yang akan dicari yaitu 10 tahun. Lalu nominal ditambah nominal dikali present value, KD tadi 10 yaitu 20% untuk 10 tahun. Sehingga dari rumus tersebut kalau kita lanjutin dimasukkan angka-angka yang di dalam menghitung tabelnya, itu adalah menjadi
200.000 dikali dengan angka yang di tabel. Kalau teman-teman cari di nilai waktu uang, tabel nilai waktu uang, itu nanti adalah 4,1924. Lalu untuk nominal berarti 1 juta dikali 0,1615. Sehingga hasilnya adalah hasil perkalian untuk yang bagian bunga itu 838.480 ditambah 161.500 dan hasilnya bulat benar yaitu 1 juta. Jadi harga pasar obligasi ini sama dengan nilai nominal yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pihak investor. Jadi untuk harga pasar obligasi itu konsepnya apa sih? Nah, konsepnya gini teman-teman, HPO itu harus sama dengan nilai nominal. Apakah bisa berbeda? Nah, bisa teman-teman, bisa berbeda. Ini semua tergantung dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Semakin mendekati dengan harga pasarnya, semakin mendekati dengan nilai nominalnya, berarti investor mendapatkan jaminan bahwa uang yang tadinya dibeli untuk membeli obligasi akan mendapatkan pengembalian yang sama dengan harga yang ada di pasar. Oke, berarti selanjutnya kalau gitu untuk menghitung harga pasar obligasi, ini kan tadi rumusnya seperti ini, yaitu harga pasar obligasi sama dengan bunga per 1 plus KD pangkat T ditambah nominal 1 plus KD pangkat N. Ini kalau dijumlahin, ini sisi kiri, yaitu harga pasar obligasi harus sama dengan sisi yang di bagian kanan, yaitu hasil penjumlahan antara bunga dengan nominal. Oke, jadi secara konsep teman-teman harus ingat, yaitu HPO atau harga pasar obligasi harus sama dengan nilai nominalnya. Bisa beda nggak? Bisa, tergantung dari keuntungan yang diisyaratkan. Tentunya kalau sebagai investor, ketika memberikan uang 1 juta kepada pihak perusahaan, kan nanti perusahaan akan menganggap utangnya harus dilunasi 1 juta. Kalau misalnya ternyata harga pasar obligasi itu menjadi turun, berarti investor ini juga belum tentu akan menerima yang namanya pelunasan sejumlah 1 juta, melainkan bisa jadi bisa naik ataupun bisa dilunasinya menjadi lebih kecil. Nah, konsep yang ketiga, untuk menghitung harga pasar obligasi secara per semester atau per 1 tahun, bisa bunga tersebut dibayarkan 2 kali atau periode pembayarannya dalam 1 tahun bisa lebih dari 1 kali. Jadi di sini per semester ini dimaksud adalah dalam waktu 1 periode kamu akan menerima pembayaran obligasi bisa beberapa kali. Nah, kalau bedanya sama yang tadi, per tahun dalam 1 periode pembayaran hanya bisa dilakukan 1 kali setahun. Jadi di sini periode yang dimaksud dengan per semester adalah periode pembayaran obligasi ini diberikan kepada investor dengan cara membayarnya dalam waktu beberapa kali untuk periode 1 tahun. Oke, kita lanjut. Ada syaratnya nggak sih ya untuk membayar obligasi dalam waktu 1 semester? Ada teman-teman, yaitu bunganya harus dibagi dengan 2 karena dibayarnya lebih dari, maksud saya dari tahun bisa dibayar 2 kali. Lalu jangka waktu itu dikali juga dengan 2. Tingkat keuntungan yang disyaratkan ini dibagi dengan 2. Jadi karena per semester berarti dalam waktu 1 tahun dibayarkan 2 kali. Karena 1 semester adalah 6 bulan. Oke, berarti kalau dimasukkan ke dalam rumus bertahap seperti apa? Yaitu di sini jadinya seperti ini teman-teman, harga pasar obligasi, tadi ingat ya konsepnya, bunga harus dibagi dengan 2 per 1 plus KD, yaitu keuntungan yang disyaratkan dibagi dengan 2, waktunya juga harus dikali dengan 2, sama halnya dengan di nilai untuk mencari nominal,
yaitu nominal bagi dengan 1 plus KD dibagi dengan 2 dipangkatkan N dikali dengan 2. Sehingga kalau nanti dipindah ke rumus tabel, jadinya akan ya sama teman-teman dengan konsep yang tadi, yaitu mudah, bunganya tinggal dibagi dengan 2, lalu untuk mencari waktu dalam nilai waktu, mencari angka di dalam nilai waktu uang, ini harus hati-hati ya. Keuntungan disyaratkan, kan tadi syaratnya harus dibagi dengan 2, N-nya harus dikali dengan 2. Lalu untuk nominal juga sama, yaitu menghitungnya nanti di tabel, itu keuntungan disyaratkannya dibagi dengan 2 dan N-nya dikali dengan 2. Sehingga kalau diaplikatorkan untuk menghitung lewat tabel, bagaimana? Jadi kalau diilustrasikan, tadi kan rumus tabelnya yaitu bunga dibagi 2, terus kemudian dikali present value anuitas ditambah nominal dikali dengan present value. Sehingga hasilnya adalah 200.000 dibagi dengan 2 dikali tabel nilai waktu uangnya yaitu 20% dibagi dengan 2 dikali atau periode waktunya itu dicari dengan 10 dikali dengan 2 lalu ditambah nominal dikali present value untuk periode 10 dikali dengan 2 presentasinya adalah 20% bagi dengan 2. Sehingga kalau kita masukkan syarat-syarat tersebut ke dalam menghitungnya adalah berarti 200.000 dibagi dengan 2, 100.000 dikali dengan untuk present value anuitas yang dicari nanti adalah 10% lalu dikali untuk 20 atau dicari untuk periode 20 tahun ditambah 1 juta dikali 10% untuk periode 20 tahun. Sehingga nanti hasilnya adalah 100.000 dikali hasil nilai tabelnya, itu untuk present value anuitas 10% untuk periode 20 tahun adalah 8,5 sekian-sekian ditambah dengan nominalnya itu kalau dicari tabel present value untuk 10% periode 20 tahun itu hasilnya adalah 0,1486 sehingga nanti kalau dijumlah ini adalah hasilnya di sini 851.360 ditambah 148.600 yang hasilnya adalah 999.960.000 atau harga pasar obligasi di sini hampir mendekati dengan nilai nominal. Jadi si investor akan mendapat pelunasan yang hampir sama dengan nilai saat dia pertama membeli, yaitu lewat nilai nominal tersebut. Oke, berarti hari ini kita belajar apa aja? Yaitu ada obligasi, lalu kemudian ada terkait dengan harga pasar obligasi secara tahunan, terus ada harga pasar obligasi yang dihitung per semester. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih teman-teman telah sudah mendengarkan materi hari ini. Kiranya materi ini bermanfaat dan jangan lupa update terus semua informasi yang ada di tiap periodenya lewat akun channel YouTube saya. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Dadah.